Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya hukumnya untuk KB atau steril itu menurut Islam bagaimana? Islam menjelaskan bahwasanya setiap anak itu ada rezekinya, ya. Maka jangan sampai terjerumus dalam adat jahiliyah yang dimana mereka membunuh anak-anak mereka karena takut tidak bisa kasih makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sungguhnya anak-anak kalian kami yang kasih rezeki, kata Allah. Sebagaimana kalian kami kasih rezeki, anak-anak kalian juga kami kasih rezeki. Jadi, jika seorang kemudian tidak mau punya anak, ya, karena takut tidak bisa kasih makan anak tersebut, maka dia telah terjerumus dalam akidahnya orang-orang jahiliyah. Hukumnya haram. Tetapi kalau dia kemudian menggunakan KB atau spiral dalam rangka mengatur kelahiran, ya, dalam rangka bukan karena takut tidak bisa kasih makan, tapi karena mungkin ada alasan tertentu, entah sakit, entah yang lainnya, entah dia belum bisa mengurus anaknya kecuali setelah umur 3 tahun, maka itu tidak jadi masalah. Ya, tetapi kalau saya tidak mau punya anak karena nanti saya tidak bisa kasih makan, karena gini, karena gitu, sementara suami mau, maka haram, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi artinya kalau seperti itu untuk alasan kesehatan maupun usia itu juga boleh ya? Gak ada Ustadz, masalah, ya? ya, gak ada masalah. Dengan syarat minta izin kepada suami. Oh. Kalau suami mengizinkan, oke. Kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Karena suami punya hak ingin punya anak. Kalau suami mengizinkan, baru kita boleh ber-KB. Kalau suami tidak izinkan, maka tidak boleh kita ber-KB. Ya. Kecuali alasan yang sangat kuat, misalnya dokter mengatakan ini tidak boleh punya anak karena habis sesar misalnya dan yang lain, itu maka itu lain cerita. Karena akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Tapi kalau hanya alasan, aduh saya nggak ingin punya anak banyak, kamu aja gantian, kamu yang melahirkan, jangan saya terus ya, seperti itu. Dan itu ada seperti itu. Saya tanya seorang teman saya umur sudah 50 lebih, saya tanya, kamu anak berapa? Cuma 2 Ustaz. Oh kenapa? Habis istri saya kalau saya suruh hamil katanya gantian, Abi aja yang hamil, gantian. Yang benar. Rupanya istrinya sakit atau yang lainnya. Tapi intinya, kalau karena alasan kedokteran, ya, maka tidak mengapa. Atau dalam rangka misalnya anak ini biar sempurna susuannya 2 tahun, tahun ketiga baru anak berikutnya, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau saya tidak mau punya anak, ya, karena saya tidak bisa ngerawat, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita nggak tahu anak kita mana yang berbakti kepada kita. Kita nggak tahu anak kita mana yang banyak mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Bisa jadi anak yang ke-7, anak yang ke-8, kita nggak tahu. Dan subhanallah, enak kalau kita punya anak banyak, ibu-ibu ya. Anak banyak, Masya Allah. Kita lihat anak-anak aja bertengkar saja, kita bahagia. Apalagi kalau mereka rukun-rukun. Anak kecil kadang bertengkar, satu ngelapor sini, satu ngelapor sini, satu lempar sini. Saya lihat aja saya senang. Lihat mereka sedang bertengkar saja ada kebahagiaan tersendiri. Apalagi kalau mereka lagi rukun, saling ingat, saling doain kakaknya. Kita belikan baju buat sang adik. Umi, Abi, jangan lupa kakak juga dibelikan, bahagia. Lihat dia baca Quran, senangnya luar biasa. Ya. Dibangun, Bi, sholat Bi, Masya Allah. Dibangunkan sama anak, bahagia luar biasa.